Nah, teman-teman, ini sebenarnya yang bikin penasaran dari JIS ini adalah ada akses roof catwalk atau semacam jalur pedestrian di atap stadion ya teman-teman. Termasuk juga nih ada akses sky view deck. Ruda TPM belum pernah masuk ke area tersebut, dan sebenarnya kalau memang ada, sebenarnya cukup menarik ya teman-teman untuk misalkan dibuka di Sabtu Minggu sehingga para pengunjung bisa naik ke sky view deck ataupun roof catwalk, bisa berjogging di atas sesuai dengan fungsi yang direncanakan sejak awal pembangunan. Ini ada liftnya teman-teman, jadi bisa diakses di sisi zona utara ya teman-teman, salah satu aksesnya. Nah ini teman-teman, ini yang penasaran, Ruda TPM ingin coba namun belum kesampaian ya teman-teman. Waktu itu sempat melihat di saat pembangunan ya, banyak yang pekerja yang sedang melakukan pembangunan sky view deck dan roof catwalk ini ya teman-teman. Khusus untuk roof catwalk dan sky view deck, sebenarnya kalau boleh menyarankan ya teman-teman, Ruda TPM, mungkin Jakpro sebagai pengelola atau otoritas yang mengelola dari Jakarta International Stadium ini atau JIS ini bisa membuat paket touring ya teman-teman, tour ke catwalk, roof catwalk ataupun sky view deck. Boleh berbayar tentunya ya teman-teman, boleh kok dikomersialkan khusus untuk area ini kalau saya lihat ya. Kecuali mungkin di concourse ini adalah area publik yang saat ini juga terbuka untuk umum, tidak dikomersialkan teman-teman. Boleh dikunjungi pada saat teman-teman untuk berolahraga ya salah satunya, ataupun sekedar melihat-lihat. Nah ini pemandangan JPO, jembatan penyeberangan orang. Dari sisi utara ada, kita bisa melihat ke arah utara ya teman-teman, ada Jakarta International E-Prix Circuit dan juga Ancol Beach Stadium. Dulu sebutannya ABC Mall ya teman-teman, Ancol Beach City Mall. Sekarang sepertinya sudah ada rebranding, Ancol Beach Stadium gitu ya. Jadi lebih ke penggunaan untuk konser ya. Beberapa waktu lalu juga ada beberapa kunjungan atau konser mancanegara yang berlangsung di sini. Salah satunya adalah The Course, grup band dari Irlandia ya teman-teman. Tahun, jika teman-teman mengikuti, ada The Course ini populer di tahun 90 akhir 2000-an ya teman-teman. Lagu-lagunya cukup hit di Indonesia. Berbarengan juga ada Westlife ya. Namun beda genre ya teman-teman. Jadi tempat konser yang di Jakarta yang saat ini sedang banyak dipakai, salah satunya adalah Ancol Beach Stadium di sekitar Jakarta International E-Prix Circuit, Formula E Ancol di sisi timur ya teman-teman, dekat sekali dengan pantai di Ancol. Salah satunya adalah Pantai Karnaval atau Pantai Lagun. Di kejauhan kita bisa melihat traffic dua pesawat, yang satu menuju barat, yang satu menuju ke timur. Yang ke barat mungkin sudah mau landing di Jakarta Soekarno-Hatta, sementara yang ke arah timur mungkin ke Surabaya, ke Bali. Jadi berada di atas Pulau Jawa atau laut Teluk Jakarta ya teman-teman, mau landing di Jakarta Suta di Banten, Tangerang ya. Jadi JPO-nya ini menghubungkan JIS Concourse sisi utara ya teman-teman, ke arah utara ke Jalan Lodan Raya, menyeberangi rel kereta api rute kota Tanjung Priuk dan sebaliknya, Jalan R. Marta Dinata, Kali Ancol. Jadi ada 3 ruas dilewati oleh JPO ini teman-teman ya. Mungkin memang formatnya tidak menggunakan atap ya teman-teman. Jadi ini hanya penutup dari sisi samping, mungkin untuk mengurangi juga hempasan angin ya. Fasadnya hanya tidak menutup ke seluruh atap ya, hanya bagian-bagian
yang berada di samping sebagai pertama mungkin mengurangi hempasan angin dan juga estetika ya teman-teman. Nah, ini pemandangan ke Kampung Susun Bayam teman-teman. Ada 3 blok dengan masing-masing 4 lantai. Yang kalau saya amati masih ada sedikit permasalahan. Jadi pasca peresmian dari Kampung Susun Bayam ini di era Pak Anies menjelang selesai purna tugas, sempat ada semacam seremoni untuk hunian ini ya teman-teman, penyerahan dari Pemprov DKI ke penghuni Kampung Bayam sehingga menjadi Kampung Susun Bayam ya. Namun sepertinya tidak mulus setelah purna bakti dari Pak Anies. Jadi ada kewajiban Bapak PJ Gubernur dan Jakpro tentu saja yang harus melanjutkan misi tersebut ya. Jadi hal-hal baik yang sudah dibangun di era Pak Anies Baswedan sepertinya masih ada terkendala di tangan pengganti dari Pak Gubernur Anies Baswedan. Sehingga sampai saat ini saya lihat masih banyak tulisan-tulisan yang tertempel di dinding yang belum terselesaikan, menyangkut sebenarnya barangkali ya teknis saja kalau saya lihat ya. Namun butuh keseriusan juga dari Pemprov DKI untuk menyelesaikan masalah ini. Sayang sekali ya, bangunannya sudah terbangun dan sebenarnya secara otoritas Gubernur DKI Jakarta waktu itu Pak Anies Baswedan sudah menyelesaikan kewajiban ya. Namun transisi dari pembangunan atau penyerahan kunci sepertinya terkendala di ya mungkin goodwilling niat baik dari penerus Pak Anies ya yang belum terlihat di Kampung Susun Bayam ini. Sudah dari 2022 Oktober, berarti sekarang sudah 1 tahun lebih ya, 1,5 tahun. Penghuni dari Kampung Susun Bayam yang direlokasi dari Kampung Bayam ke tempat yang lebih baik ini sepertinya belum terselesaikan dengan baik ya teman-teman. Ini pemandangan ke arah JPO-nya teman-teman ya. Mudah-mudahan nanti di event-event besar seperti nanti tanggal 10 Februari 2024 penyelenggaraan kampanye akbar Timnas Paslon 01 Anies Baswedan, amin ya, dan Muhaimin Iskandar. Mudah-mudahan bisa dipakai ya teman-teman sehingga memang betul-betul berfungsi ya. Jadi yang praktis yang kemarin waktu penyelenggaraan Piala Dunia U17 yang bisa digunakan hanya akses dari Rambarat ya teman-teman, di mana ada Transjakarta, salah satunya ada ke JIS 3, ke Juanda JIS, kemudian koridor 14 dari Senen menuju JIS, dan 12P dari Pegangsaan 2 menuju JIS yang berfungsi untuk mensupport penonton, dalam hal ini untuk pengunjung yang mengakses ke JIS hanya dilakukan melalui Rambarat. Sementara melalui JPO ini sepertinya hingga penyelenggaraan Piala Dunia selesai, Piala Dunia 17 belum terlaksana menjadi akses yang bisa diandalkan ya teman-teman. Mudah-mudahan nanti tanggal 10 benar bisa difungsikan ya teman-teman. Terutama mereka yang menggunakan KAI komuter dari sisi barat, yaitu ada stasiun Ancol ya teman-teman, bisa melanjutkan dengan beberapa rute yang dari kota, yaitu mikrotrans teman-teman, yang mengarah ke arah Tanjung Priok. Cukup banyak ya, ada beberapa mikrotrans, ada dari Ancol Barat, ada dari stasiun kota juga ada teman-teman, sehingga bisa turun di Jalan Lodan Raya lalu melanjutkan dengan berjalan kaki melalui JPO ini. Seandainya difungsikan akan sangat membantu, terutama nanti pada saat event besar, termasuk nanti kampanye akbar Paslon 01 Anies Muhaimin Iskandar, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, amin, di hari terakhir kampanye akbar. Kita coba melanjutkan ke arah timur ya teman-teman. Kita melihat Plaza Timur JIS, termasuk juga ada RAM Timur dan lapangan latih ya. Lapangan latihnya waktu Roda TPM berkunjung ke sini pada saat penyelenggaraan Piala Dunia U17 luar biasa keren, mulus, hijau teman-teman. Waktu itu memang mulai memasuki ke musim penghujan ya. Sekarang sudah puncak-puncaknya musim hujan. Saya kira akan terlihat sangat baik ya
tingkat kehijauannya. Namun sayangnya di lapangan utama waktu itu sempat bermasalah, tergenang ya. Mungkin penggantian rumput tidak berjalan mulus ya. Nah, ini teman-teman, kita bisa melihat di kejauhan ada Danau Cincin. View terbaik di sekitar JIS salah satunya adalah Danau Cincin ya teman-teman. Nah, ini teman-teman, ada tangga menuju ke bawah dan ram bidang miring ya teman-teman. Di keseharian kalau tidak salah digunakan juga untuk umum ini teman-teman. Bisa disewa untuk berlatih atau fun game atau hal lain ya teman-teman. Lapangan latih JIS 1 dan JIS 2.